Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Cynthia. Kali ini kita akan membahas kenapa orang itu bisa tidak terdaftar di AOO. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di samping tombol subscribe. Jadi setiap kita upload video, kalian akan dapat notifikasinya. Jangan lupa subscribe sekarang ya. Dan kita langsung ke videonya aja. Nah guys, ini kita di Kingdom 1945. Dan ini kok lagi ada di strip TBH. Itu adalah sebelumnya namanya TBM. Dan hari ini gua mau mendaftarkan register AOO untuk yang ada di TBM ini ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama kalian harus sebagai R4 atau R5. Jadi kalian baru bisa daftarin ya. Dan di sini gue udah diangkat jadi R4, oke. Dan sekarang gue akan daftarin mana nih namanya? Nah, ini Ark of Osiris. Yang pendaftarannya masih ada 8 jam lagi. Cuman gue memilih untuk daftarinnya nih sekarang jam 23.27 ya. Sorry, tadi gue janjinya sebenarnya jam 11 malam, tapi ini baru nyampe rumah. Dan kenapa gue memilih untuk hampir tengah malam, supaya tidak ada yang kelewatan ya. Ntar gue akan ceritakan kenapa bisa kelewatan, tapi gue mau daftarin dulu. Oke guys, dan ini kita klik daftar. Jadi once gue klik nih daftar ya, yang ada di luar aliansi udah nggak bisa ikut di aliansi sini. Oke. So tadi gue udah announce di WhatsApp dan ada di email aliansi TBH yang utama. Gue announce hari ini gue akan register jam 11 malam ya. Karena at least mereka punya space untuk join dulu di sini. Karena once sekali gue klik ini, siapapun yang ada di luar aliansi ini udah nggak bisa masuk lagi. Ya, jadi sekarang gue mau klik daftar. Oke, hari ini tuh tanggal 28 ya, berarti mainnya besok. Dan ini tuh adalah jam UTC, guys, jam UTC ya. Di sini ada ramai, sangat ramai dan bagus ya. Berarti kalau kita mau main di jam 10 malam dikurangin 7, berarti jamnya adalah 15 UTC. Ya, 15 ditambah 7 itu 22 malam. Berarti yang ini. Oke guys, gitu bacanya. Karena UTC itu 00 plus 7 jam ya. Berarti ini 15 UTC ditambah 7 jam itu 15 tambah 7 sama dengan 22. Berarti 22 itu jam 10 malam. Oke. Tinggal confirm. Sebenarnya nih jadwal bisa kalian rubah belakangan, atau misalnya mau ganti jadwal gitu bisa. Yang penting sekali kalian klik tadi pendaftaran itu, pertama kali diklik, orang yang di luar aliansi ini saat ini itu sudah tidak bisa join lagi. Jadi gue tinggal klik confirm. Setelah mengonfirmasi waktu match, daftar anggota aliansi akan dikunci. Hanya anggota aliansi dalam daftar yang bisa dipilih untuk berpartisipasi dalam event. Confirm. Nah, sesi ini sudah penuh. Serius? Ini kalau 4 tambah 7 jam 11 siang. Hmm. 11 tambah 7 jam 6. Nggak bisa guys, ini bentrok sama akun gue satunya lagi. Oke, gue confirm ini dulu. Oke, di sini ada Vanguard itu yang utama, backup itu yang cadangan ya. Jadi kalau gue klik begini dia langsung yang utama, kalau gue klik yang kedua dia jadi backup. Oke, dan sekarang gue mau mulai melis ya. Ini gue backup. JH Matron. Ada chat. Morphe itu mana ya? Dia juga The Shine Food OZ John James King Panda Silver Bambu nggak jadi. Paux, Dark Raven, Moonlight, ini Moonlight, Baphomet, Cygnus, Clouds, Boomzet, Pikachu, Bilo ada, Kongres udah jadi, Serwak bonus. Mungkin gue mau ikut ya.
God Enel, Todoroki, God Enel, Pangbokil, PBH Alien. Ini cuma 24 ya. Aduh, Gideon nggak masuk kok. Bumbu belum masuk pak. 1, 2. Meningkatkan kecepatan berjalan semua pasukan aliansi 50%. Ini tadi 30 pasukan aliansi area. Ini kita bisa pilih ya guys. Setelah meraih kemenangan untuk menempati bangunan diturunkan menjadi 30 detik. Efek skill ini berlangsung selama 5 menit. Ini aja deh. Quadrums. Ini skillnya banyak ya guys. Meningkatkan serangan pasukan aliansi menyerang bangunan. Nah ini penting nih. Meningkatkan pertahanan hingga 30 pasukan aliansi dalam sebuah area. Physical formation ya. Meningkatkan pertahanan pasukan aliansi saat menjaga bangunan. Ini perlu nih. Secara instan menyembuhkan beberapa unit yang terluka hingga untuk 30 pasukan aliansi dalam suatu area. Gubernur di pihak aliansi bisa menyembuhkan pasukan terluka di camp perang dengan 3 kali kecepatan saat ini. Itu perlu nggak sih ya? Pasukan terluka. Coba ambil dulu. Meningkatkan kecepatan berjalan pengintai. Meningkatkan kecepatan semua kunjungan karavan aliansi. Waduh, karavan. Menurunkan kecepatan berjalan pasukan musuh dalam sebuah area dan menurunkan pertahanan mereka sebesar 30%. Ini bagus juga. Memberikan skill damage hingga 30 pasukan musuh dalam sebuah area selama 10 detik. Dengan cepat menambah 5 kesempatan teleportasi ke pihak aliansi. Ini penting nih. Memberikan status tersembunyi hingga 30 pasukan aliansi dalam satu area. Memberikan damage langsung ke pasukan yang berjaga dalam bangunan target. Cooldownnya lama ya. Menurunkan semua damage yang diterima pada pasukan target. Secara instan menyembuhkan beberapa unit yang terluka ringan. Meningkatkan damage yang diberikan kepada 30 pasukan aliansi dalam sebuah area sebesar 100%. Kayaknya ini enggak. Sementara ini dulu deh yang diambil. Dan ada 25 orang yang masuk. Confirm. Siapa ini? Mata-mata dari Bang Jusap. Alamak. Nah, jadi guys, intinya Ark of Osiris ini tuh 2 hari ya.
Nah, jadi 2 minggu sekali ya. Jadi dia keluarnya pendaftarannya Jumat, mainnya Sabtu atau Minggu gitu ya. Dan ada beberapa jam. Dan jam yang tertera tadi itu adalah UTC ya. Nah, kalau misalnya tadi gue udah klik itu, ini ada email, salam gubernur, kamu sudah masuk ke Ark of Osiris minggu ini, bersiaplah. Pemimpin aliansi masih bisa membatalkan pendaftaran sebelum periode pendaftaran berakhir. Nah, event ini biasanya kita ngomong AOO, Ark of Osiris ya. Di sini, jadi kalau misalnya lagi ada MGE, ini nggak ada. Kalau lagi ada Osiris, MGE-nya nggak ada gitu. Jadi selang-seling sama MGE. Dan di sini ada peraturannya guys. Kalian bisa baca. Salam gubernur, pendaftaran Ark Osiris telah dibuka. Baca peraturan di bawah ini dengan cermat sebelum mendaftar. 1. Hanya aliansi berkualifikasi yang dapat mendaftar. 2. Hanya leader aliansi dan officer berpangkat yang bisa mendaftarkan aliansi. Jadi event kalian R4 pun harus yang punya title yang berpangkat. Kalau nggak juga nggak bisa daftar. Yang ketiga, maksimum 30 anggota aliansi bisa dipilih sebagai kombatan dalam setiap session. Jadi 30 orang aja gitu ya. Yang keempat, biasanya 30 anggota sama 10 cadangan gitu. Jadi yang biru tadi itu cadangan, itu bisa maksimal 10 orang. Yang keempat, gubernur yang bergabung dengan aliansi setelah aliansi itu mendaftar untuk medan perang AOO tidak bisa dipilih menjadi kombatan. Jadi contoh, tadi gua start itu di jam 23.27 ya, sekitar itu. Nah, sekalinya gua start, terus siapa tuh yang mau rally gue? Mana? Wes. Iseng dia, guys. Alamak. Nah, jadi apa nih namanya? Kalau misalnya tadi gua di jam 23.27 udah klik pendaftaran, terus misalnya tadi kan ada yang apply nih ya kan. Nah, itu orang itu nggak bisa masuk ke dalam list Osiris, dia akan warnanya abu-abu gitu ya. Nah, terus yang kelima, waktu pertempuran dan kombatan harus dipilih sebelum akhir pendaftaran agar pendaftaran berhasil. Jadi ada waktunya yang tadi yang jamnya itu. Klik ikon tanda tanya di bawah untuk detail selengkapnya. Nah, aliansi yang bisa terdaftar itu hanya 20 besar guys. Jadi sebelum ini tuh ada tulisan untuk dibuka pendaftaran. Kalau ini kan sudah pendaftarannya kan. Sebelumnya tuh ada syarat-syarat mengikuti Osiris. Nah, salah satunya adalah aliansi 20 besar ya guys. Dan satu aliansi hanya bisa mengisi 40 nama. Dan dimana artinya 30 yang ikutan main, 10 cadangan ya. Jadi meskipun namanya ada, tapi belum tentu pasti main gitu ya. Dan di sini contoh ya, yang paling penting itu adalah 1. Aliansinya itu 20 besar sebelum riset hari Jumat ya. Jumat jam 7 pagi itu dia udah masuk 20 besar. Nah, yang kedua dia itu harus ada di dalam aliansi ketika didaftarkan. Oke guys, itu sangat penting. Jadi dia harus ada di dalam aliansi saat didaftarkan ya. Jadi kalau misalnya pas didaftarkan dia nggak ada di dalam aliansi, dia udah nggak bisa ikut lagi. Dan itu kemarin itu 2 minggu yang lalu gue daftar dan banyak sekali list-list orangnya masih ada di luar aliansi. So mereka tidak bisa ikut AOO. That's my bad. Jadi kali ini gue lebih berhati-hati dan gue melakukan pendaftaran ini malam-malam gitu ya, dengan harapan semuanya udah pada online pada saat sore gitu. Jadi mereka bisa pindah dulu ke TBH ini ya. TBH ini kan namanya kayak subnya RW 00 karena TBH The Big House itu ganti nama jadi RW 00. Jadi ini TBM jadi TBH gitu ya. Nah, terus ya intinya sih seperti itu guys. Dan ini sudah didaftar dan gue masih bisa rubah jadwal, tapi oh ya, tadi kan jam 15.00 ya guys. Kayaknya mendingan di sini aja. Jadi kita di hari Minggu aja ya guys. Biar waktunya mirip. Kalau di hari Sabtu tuh nggak bisa ya. Kita coba lagi. Nah, dia sudah penuh guys. Jadi kayaknya kita masuknya di hari Minggu aja jam 9 ya. Dan ini listnya gue sudah cek lagi. Di sini pakai total power ya guys, dan totalnya tadi itu ada sekitar 24 orang. 25 si Desyen sudah pindah ke sebelah ya. Gitu guys. Jadi yang paling penting adalah ketika kalian mau ikut AO di satu aliansi,
pastikan dia belum klik ini pendaftarannya, karena sekali dia sudah klik, kalian masuk pun tidak bisa ikut main gitu ya. Kalian bisa masuk aliansinya tetap, tapi tidak bisa dipilih untuk ikut bermain gitu guys. Jadi please notice kalau nama kalian ada di list yang mana ya, kalian harus klik. Dan gini guys, contoh ya, gue adalah pemain TBH dan gue misalnya ada di RW 00 saat mereka daftar, klik pendaftaran mereka, maka gua itu akan dianggap sebagai member RW 00 dan tidak bisa ikut OSIRIS di TBH. Jadi, tadi siang ketika RW 00 melakukan pendaftaran, gua leave dulu, gua pindah ke TBH. Ya, supaya jadi intinya ketika dia sekali klik itu pendaftaran, sistemnya itu ngelok semua nama-nama yang ada dalam aliansi saat itu. Dan dia anggap sebagai timnya saat itu, gitu loh. Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangkan, gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan sekali. Dan di sini gua belajar dari aliansi-aliansi luar yang dimana mereka itu melakukan pendaftaran bisa subuh, bahkan cuma 2-3 jam sebelum reset gitu ya, dengan harapan tidak ada yang skip dan ketinggalan ya. Semoga aja yang kali ini lebih benar, karena 2 minggu yang lalu yang kedaftar cuman 16 orang apa 18 kalau nggak salah, 18 orang gitu. Ini masih mendingan 24 orang guys, padahal aku berharap ini full guys. Oke. Nah guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mau ikut AOO, dan make sure kalian udah di aliansi tersebut sebelum officernya klik tombol daftarkan ya guys. Itu sangat-sangat krusial sekali, karena sampai sekarang masih banyak banget yang nggak tahu atau kurang paham. Kalau kalian mau ngambil jalur paling aman adalah kalian ada di aliansi itu dari sebelum AO sampai AO-nya. Itu udah pasti kalian tidak akan nggak terdaftar lah ibarat kata kayak gitu. Tapi kalau kalian suka pindah-pindah atau enggak kalian ikut AO-nya di aliansi lain, yaitu ya kalian harus sedikit lebih aware, dan ada kemungkinan kalau kalian bisa nggak kedaftar di aliansi itu gitu guys. Dan sekian untuk video kali ini, semoga berfaedah dan kalian ngerti gitu ya. Dan kenapa harus ngerti, karena AO itu hadiahnya lumayan, bisa dapat pala botak, dan ini 2 minggu sekali guys. Jadi kalau kalah pun dapat 5 pala botak minimal, poinnya 10.000 gitu guys. Dan sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dah.